Selamat Hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kemurahannya. Sampai pada saat ini, kita semua masih dalam keadaan baik di dalam mempersiapkan diri untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, sukacita terbesar kami adalah ketika kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kiranya dengan satu sukacita yang Tuhan berikan kepada kami dapat mempersiapkan hati kami untuk memahami firman Tuhan ini, dan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi minggu bekerja. Kami serahkan iman kami kepadamu Bapa, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada Sabat petang ini terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ketika kita melihat dari teks ini, kita akan mengetahui seluruh jalan cerita ini ketika kita melihat judul perikopnya. Judul perikop yang diberikan oleh penulis adalah Yesus mengutus ke-12 murid. Di ayat yang pertama, ini merupakan ayat informasi bagi para pembaca. Informasinya adalah pada waktu itu Yesus akan mengutus ke-12 murid di dalam perjalanan misi mereka. Misi mereka adalah mereka akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan mereka juga akan menguasai setan-setan. Namun sebelum mereka melakukan misi ini, yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka harus mendapatkan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan itu. Nah, untuk menguasai setan-setan dan bahkan menyembuhkan penyakit-penyakit, maka kuasa yang lebih tertinggi adalah kuasa yang berasal dari Yesus. Kuasa yang tertinggi adalah ketika mereka datang kepada Yesus dan memberikan diri mereka, dan mereka dikuasai oleh roh yang berasal dari Yesus. Dan ketika kita melihat pada akhirnya mereka mendapatkan kuasa tersebut, mereka melakukan perjalanan menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta mampu melihat, dan juga mereka dapat mengusir roh-roh. Ketika kita melihat dari teks ini, maka tentunya kita dapat menarik satu implikasi yang sangat baik bagi kita, yaitu untuk mendapatkan kesembuhan secara totalitas. Sebelum kita menyembuhkan orang yang lain, kita perlu mendapatkan kuasa itu. Kuasa untuk menahan diri, kuasa untuk bergantung beriman sepenuhnya kepada Tuhan, kuasa untuk selalu terhubung dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kuasa tersebut? Kuasa tersebut hanya didapatkan ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kuasa untuk mengusir roh-roh setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, kita akan dapatkan itu dengan datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui merenungkan firman-Nya, selalu terhubung dengan Tuhan melalui jam-jam doa pribadi. Hal-hal ini cukup sederhana ketika kita menyatakannya, tetapi di dalam melakukannya adalah satu kesulitan yang sangat besar. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kita perlu dikuasai oleh roh-roh Tuhan. Bahkan kita tidak terkoneksi dengan setan. Karena ketika kita terkoneksi dengan setan, hal-hal yang timbul adalah rasa cemburu, iri hati, tidak suka terhadap kedamaian, kita tidak suka yang namanya mengasihi Allah. Hal ini sangat berbahaya. Tentunya kedamaian akan menjadi bagian setiap mereka yang memiliki kuasa dari Kristus. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh melihat bahwa ternyata kami sebagai manusia membutuhkan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa yang berasal daripada-Mu dapat menjadi bagian kami untuk menghadapi minggu bekerja, menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi penghalang kami bertemu dengan Tuhan. Hal-hal yang berasal dari setan, Tuhan bantu kami untuk terlepas dari hal tersebut.
Dan biarlah nama Tuhan selalu kami tinggikan. Tuhan akan memberkati kami semua yang mendengarkan firman ini. Dan biarlah satu sukacita surga akan menjadi bagian kami ketika kami selalu terhubung dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berdasarkan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.